kita bertemu kembali untuk beribadah bersama secara online. Pada pagi hari ini, Minggu 5 April 2020, kita akan bersama-sama terus menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan terus dan tidak pernah berhenti. Pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih setiamu kepada kami, karena penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Bagi setiap jemaat Agape dimanapun mereka berada, Engkau boleh memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, saat kami menyembah Engkau ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat pujian kami, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di Minggu 5 April 2020 ini Tuhan, karena penyertaan-Mu di awal bulan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, ada berkat yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan, di mana saudara berada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih ada di dalam ibadah online. Tetapi saya yakin dan percaya di mana Bapak Ibu berada di rumah kita masing-masing, kita tetap bersukacita, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Oleh sebab itu, mungkin kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi ketika kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, maka di sanalah Tuhan hadir dan bertata untuk melawat setiap kita. Jemaat Tuhan, saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara di mana saja Bapak Ibu berada, pagi hari ini kita sudah memasuki bulan April, yaitu di mana setiap bulan kita akan belajar tentang satu tema yang baru. Nah, di bulan April ini kita akan belajar satu tema yang menjadi dasar daripada kehidupan orang percaya, yaitu tentang iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi pagi hari ini ada satu kata di dalam firman Tuhan ini yang berkata bahwa yang kita harapkan. Kata yang kita harapkan tidak hanya menitik beratkan tentang apa yang kita fokuskan atau kita untuk pemenuhan kebutuhan kita. Sekali lagi dikatakan bahwa kata yang kita harapkan bukan hanya semata-mata difokuskan kepada pemenuhan keinginan setiap kita. Tetapi kita akan belajar apa yang dimaksud dengan yang kita harapkan. Banyak orang beriman hanya sebatas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan? Kadangkala banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Banyak orang tidak lagi ingin beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin mereka mulai berkata-kata yang tidak benar kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang sesuatu yang benar tentang iman. Apa pengertian daripada iman? Perjanjian baru, di dalam perjanjian baru kata iman menggunakan kata pistis. Nah, ada dua makna yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua supaya kita lebih mengerti, lebih mendalam tentang iman ini. Yang pertama, bahwa iman artinya percaya, menerima bahwa sesuatu itu benar. Sekali lagi, iman artinya percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Iman kita harus ditunjukkan pada sesuatu yang benar. Dalam hal ini saya mau katakan, apa yang menjadi fondasi daripada iman kita? Banyak orang melandaskan iman mereka pada kekayaan. Banyak orang melandaskan iman mereka pada harta, pada jabatan mereka, pada kedudukan mereka, atau apa saja yang mereka punyai. Tetapi saya mau katakan bahwa iman itu harus ditujukan kepada sesuatu yang benar. Di dalam dunia ini, dalam kehidupan setiap kita orang percaya, hanya satu yang benar di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, yang harusnya menjadi fondasi, yang harusnya menjadi landasan dalam kehidupan orang percaya. Rasul Paulus dalam firman di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, bahwa aku sebagai ahli bangunan telah meletakkan dasar dari sebuah bangunan, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar atau fondasinya. Nah, demikian juga setiap kita. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan karena virus yang mematikan, yang memakan korban begitu banyak orang. Tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, sebab kita sedang beriman kepada satu sosok yang benar, satu pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca bersama-sama. Di dalam Galatia pasal yang kedua,
ayat yang ke-20, apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada satu perkataan dari Rasul Paulus yang menguatkan iman dari setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu bahwa di dalam hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, bukan kepada yang lain, tetapi hidup oleh iman kepada Anak Allah. Dialah yang telah mengasihi kita, Dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk setiap kita, menebus segala dosa kita. Oleh sebab itu, ini yang harus kita yakinkan di dalam diri kita, bahwa jangan landaskan iman kita kepada hal yang lain, kepada segala yang ada di dalam dunia. Karena firman Tuhan katakan juga bahwa yang ada di dalam dunia pasti akan bergoncang. Dan sekarang sedang terjadi, seluruh dunia sedang digoncangkan oleh virus mematikan yang kecil ini. Tetapi ketika kita beriman di dalam Tuhan, maka kita tidak akan tergoncangkan. Kita ada di dalam perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa iman artinya mempercayakan diri kita dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, iman artinya mempercayakan diri kita dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, mungkin Bapak Ibu bisa membukanya di rumah juga. Diceritakan seorang perempuan, seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ada satu perkataan yang saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Yesus berkata kepada wanita ini, "Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Itu yang menjadi perkataan daripada Yesus kepada wanita tersebut yang mengalami sakit selama 12 tahun. Karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh. Yang kedua, artinya dikatakan bahwa mempercayakan diri kita. Mempercayakan diri kita dan mengandalkan Tuhan. Nah, iman, kalau kita berkata kita orang beriman, kalau kita berkata kita orang percaya kepada Tuhan, maka benar-benar kita harus mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Apapun di sekitar kita boleh terjadi, tetapi kita yakin bahwa senantiasa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita, menyertai kita. Di mana saja kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan pasti akan menyertai setiap kita, anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa setiap kita, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada, di rumah kita masing-masing, dalam doa kita boleh tetap yakinkan di dalam diri kita. Yang pertama, sekali lagi, kita harus beriman kepada sesuatu yang benar, yaitu Yesus dan perkataannya, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, kita harus yakinkan bahwa hidup kita senantiasa hari lepas hari menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam ibadah yang singkat secara online ini, kita tetap bersatu hati dimanapun kita berada. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau minta biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Dimanapun setiap kami berada pagi hari ini, biarlah Engkau kasih karunia-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Baik Tuhan Yesus, dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua, seluruhnya tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat Allah boleh menyertai setiap kita. Perlindungan-Mu juga Tuhan boleh ada kepada setiap kita. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami juga Tuhan menyerahkan bangsa kami Tuhan di dalam lawatan-Mu Tuhan.
Kami mengasihi bangsa kami mengasihi umat yang ada dalam bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan, sehingga wabah daripada virus ini Tuhan Yesus boleh berlalu Tuhan secepatnya Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus Engkau sendiri juga Tuhan yang boleh campur tangan atas segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami seluruhnya Tuhan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan, karena rancangan-Mu, rancangan hari depan yang penuh harapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan, berkat dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, maupun berkat rohani. Mulai dari sekarang sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.